Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka bersama dengan saya Mazmur pasal 69 ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-10. Judulnya adalah cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Saya tertarik sekali dengan kalimat ini, dan kalimat ini tidak dipisah dalam dua tapi jadi satu, yaitu cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Mazmur 69 ayat yang ke-9, 10 itu ya. Kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Kalimat ini berbicara kembali di dalam perjanjian baru ketika Yesus menjungkir balikan meja penukar uang atau orang-orang yang berjualan di bait Allah di dalam Yohanes. Anda ingat kisah itu? Lalu tiba-tiba orang-orang menjadi ramai karena uang jatuh, kambing domba berbunyi, lalu burung-burung mungkin kacau, chaos karena Yesus menjungkir balikan meja penukar uang. Dan Yesus mengusir mereka semuanya. Kenapa rumah Bapakku dijadikan tempat berjualan? Karena rumah Bapakku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Lalu kesimpulan yang diambil oleh murid-murid adalah ketika peristiwa itu terjadi dan membuat syok banyak orang, murid-muridnya berkata, teringatlah mereka akan firman Tuhan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu membuat Yesus berani bertindak demikian. Cinta akan rumah Tuhan menyebabkan keberanian untuk mengobrak-abrik semua yang tidak betul di dalam bait itu. Cinta akan rumahmu. Nah, ternyata kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Daud dan dikatakan di dalam Mazmur pasal 69. Nah, siapa ini Daud? Kenapa dia berkata demikian adanya? Ternyata dia adalah seorang pribadi yang di dalam konteks mencintai rumah Tuhan, maka seolah-olah tidak ada yang bisa ngelawan orang ini. Dia menciptakan banyak mazmur, pujian, nyanyian, mazmur-mazmur Daud. Tapi ada bagian mazmur yang menceritakan betapa dia cinta akan rumah Tuhan. Dan bukan hanya mazmur atau lagunya, tetapi demikianlah kehidupannya. Karena di dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat yang kedua, sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Tawarik pasal 22 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Buka Alkitab Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saya baca, Anda perhatikan. Firman Tuhan berkata begini. Daud mengumpulkan seluruh penduduk asing yang ada di Israel untuk memahat batu guna pembangunan bait Allah. Ia juga menyediakan banyak besi untuk mereka membuat paku-paku dan daun-daun pintu serta penjepit-penjepit. Mereka juga mencairkan banyak tembaga sehingga beratnya tidak tertimbang lagi. Orang-orang Tirus dan Sidon membawa kayu aras yang sangat besar jumlahnya kepada Daud. Daud berpikir, kita baca ayat yang ke-5 setelah kata Daud berpikir itu. 1, 2, 3. Salomo, anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah apa? Luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab selanjutnya, itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Itu ayat yang ke-6 ya, sebelum ia mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah hatinya Daud. Ketika dia berkata cinta akan rumah Tuhan, dia betul-betul mencintai rumah Tuhan sampai di mana Tuhan berkata, bukan kamu yang bangun, tetapi anakmu yang akan membangun. Karena kamu tanganmu berlumur dengan darah. Dia adalah raja perang gitu ya. Jadi bukan kamu yang bangun. Kalau begitu, karena bukan aku yang bangun, tapi kan menyediakan bahan-bahannya tidak salah. Memang anakku yang bangun, tapi kecintaannya membuat dia mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan bait Allah itu.
Dan mimpi yang dimiliki oleh Daud diturunkan kepada Salomo. Karena kalau Anda perhatikan mengenai cinta akan rumah Tuhan, itu hidup dalam kehidupan Daud, tidak menonjol dalam kehidupan Salomo, kecuali yang dia bangun bait Allah yang begitu masyhur sehingga Ratu Syeba datang dan berkata, wow, aku lihat istanamu dan rumah Allahmu yang kau dirikan dan semua pelayan-pelayanmu, wow, excellent, bahkan lebih dari apa yang aku dengar. Yang aku dengar belum ada separohnya daripada apa yang aku lihat ini, keren sekali. Tapi semua yang dibangun oleh Salomo itu, saya menduga patternnya, mimpinya, visinya turun dari Daud. Karena Daud begitu mencintai rumah Tuhan. Dan dia bilang, aku sediakan semua bahan ini. Kenapa? Karena rumah yang harus didirikan bagi Allah adalah harus termasyhur di seluruh dunia. Dia bilang rumah Tuhan yang akan dibangun kelak haruslah besar dan megah sehingga menjadi termasyhur. Jadi di dalam mimpinya Daud, wah, rumah Tuhan, aku cinta rumah Tuhan, aku kepengen rumahnya keren, besar, megah, wow. Tapi karena bukan aku yang bangun, aku siapkan bahannya. Lalu waktu Daud siapkan semua itu, mungkin Salomo waktu dia mulai bertumbuh, dia tanya, Daddy, buat apa semuanya ini? Kenapa begitu banyak? Daddy-nya berkata, hey, Daddy serius bilang sama kamu, rumah Tuhan itu harus besar, harus keren, harus termasyhur dan menjadi pembicaraan. Biarkan orang tahu ini rumah Allah. Oh gitu ya Dad. Jadi gimana? Ya inilah semua bahan yang Daddy bisa siapkan. Tapi nanti kamu yang bangun ya. Ingat, rumah Tuhan kita besar dan termasyhur, besar dan termasyhur. Dan Salomo mendapat impartasi itu dari ayahnya yang bukan ayahnya membangunnya. Kenapa Daud begitu getol dengan rumah Tuhan? Sampai dia pakai kalimat, mencintai rumah Tuhan menghanguskan aku. Justru di dunia itu orang-orang berpikir begini, kalau kamu habis waktumu ke gereja, kalau kamu aktif ke gereja, lalu kamu jadi seolah-olah terlihat kuper, kamu terlihat gak ngerti ini, kamu cuma asiknya ke gereja, lalu dipandang rendah. Apakah serendah itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Jikalau kita tidak menangkap kebenaran ini, seolah-olah perkataan dunia itu sepertinya betul, bahwa ngapain habisin waktu di gereja, kok kamu sampai gitunya? Ya sudahlah, gereja oke, tapi tidak perlu sampai terlalu berlebihan begitu, sehingga dicap seolah-olah berlebihan. Tapi tahukah Daud ketika dia membangun dan melihat rumah Tuhan itu, dia bilang, aku cinta, dan cinta rumah itu akhirnya menghanguskan aku. Seolah-olah karena cintaku akan rumahmu itu membuat bukan aku lagi menghidupi diriku, tapi ada sesuatu yang berbeda. Karena tadi pagi waktu saya tadi ibadah sebelumnya, saya berkata cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan aku. Karena rumah Tuhan disebut juga rumah persembahan, di mana hidup yang dibawa ke sana menjadi korban, dan Tuhan mematangkan dan memproses hidup kita sedemikian rupa, membakarnya sehingga muncullah emas yang murni di dalam kedewasaan iman kita atau pengenalan akan diri kita. Tapi saya mau bawa Anda untuk melihat kenapa Daud berkata cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Karena Daud sendiri mengatakannya di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Anda lihat Mazmur 27 ayat yang keempat. Oke, Mazmur 27 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Mari kita baca 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan apa? Kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kata hangus di situ bukanlah dia habis terbakar sehingga orang-orang berkata percuma kamu ada di gereja. Tapi kata hangus di situ hidupnya itu dipenuhi, hidupnya itu dilingkupi, bukan dia lagi, tetapi penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Sehingga Daud mengerti hal ini, lalu dia gila-gilaan sama Tuhan dan rumahnya. Karena kehidupannya berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan kemurahan Tuhan. Ayat yang kelima, bisa munculkan ayat yang kelima. Mazmur 27 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab ia melindungi aku di dalam
pondoknya atau rumahnya. Terus pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, di rumahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Aku tahu di mana tempat aku berseru. Aku tahu di mana tempat aku menemukan perlindungan. Aku tahu tempat di mana yang akan mengangkat aku, yaitu di dalam rumah, di dalam kemahnya. Sehingga untuk itu aku akan mengerjakannya, karena cinta akan rumahnya menghanguskan aku. Seolah-olah hidupku bukannya aku lagi, tapi kemurahan belaka yang melingkupi aku. Waktu kita datang ke sini, sadarkah bahwa hidup kita ini bertemu dengan firman Allah yang hidup, yang mengubah kita, yang menggesek kita, yang membentuk kita, yang memisahkan antara daging dan keinginan daging dan keinginan roh, yang memisahkan tulang dari sumsumnya masuk ke dalam dan mengubah hidup kita. Sehingga waktu kita bilang, iya, hidupku tidak seperti dulu lagi loh. Kalau aku lihat hari ini, hidupku sudah jauh berubah. Aneh, maksudnya bukan saya yang usahakan, tapi begitu saya datang ke rumah Tuhan, kemurahan Tuhan menghampiri hidupku, membentuk hidupku, menerimaku, memulihkanku. Aku lihat kisah-kisah satu demi satu orang-orang yang diubahkan hidupnya dan berkata, terima kasih Tuhan. Aku cinta akan rumahmu, dan rumahmu menghanguskan aku. Kebaikanmu belaka mengikuti hidupku, sehingga bukan serta-merta semua yang aku raih oleh karena kekuatan Tuhan, tapi ada jalan-jalan yang dibuka karena kemurahanmu. Ada kesempatan-kesempatan yang datang dalam kehidupanku, bukan aku mengusahakannya sampai menderita begitu, tetapi kemurahanmu yang membuka dan mengangkat hidupku. Sehingga Daud berkata, aku diluputkan di dalam rumahmu, aku dilindungi di dalam rumahmu, dan setelah itu engkau mengangkat aku tinggi. Sekarang tegaklah kepalaku dan hadapi lawan-lawanku. Di ayat selanjutnya, orang-orang yang mencintai rumah Tuhan akan mengecap kemurahan Tuhan belaka di dalam kehidupannya. Itu kata itu kata Daud. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan aku? Dengarkan baik-baik. Kita tidak sedang coba-coba buka gereja. Kita tidak sedang sekedar mengembangkan organisasi kita kemana-mana. Kita tidak sedang berbicara untuk makin banyak gereja lalu mencari keuntungan atau sekedar kita kumpul-kumpul supaya keren organisasi gereja kita bisa kemana-mana. Kita ini sedang dalam sebuah pergerakan yang saya sadar bahwa Anda renungkan ya, dalam pergerakan dan pertumbuhan gereja kita ini, kita ini baru mencetuskan gereja visi 2030-300 ya. Tapi Anda kerasa gak gregetnya, hebohnya minta ampun gitu. Wah, sudah seperti baru 2030-300. Nah terus nanti kalau 1000 gereja lokal terus gimana? Baru 300 kita sudah bicara Eropa yang kita sedang garap, US dan Kanada yang kita sedang kerjakan, Asia negara-negaranya, Australia, itu baru di level 300. Tapi kalau sudah di level 1000 gimana? Bisa bayangkan anak kita sekolah kemana, di situ ada Rose of Sharon Church. Anda bisa bayangkan satu hari nanti kerja dan pindah ke negara mana, di situ ada Rose of Sharon Church. Karena pada waktu itu mungkin bicaranya sudah 1000 gereja, men. Itu kemana aja sudah perintisannya. Hah, besar sekali visi itu. Ketika Salomo mentahbiskan bait Allah, Anda lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-28 dan 29. Buka dengan saya 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 28, 29, ayat 31, 32, ayat 33, 34, 35, 36, 41, 43. Saya bacakan ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ini adalah pentahbisan bait Allah atau rumah Tuhan yang tadi bapaknya bilang kamu harus bangun rumah itu yang megah, menjadi kemasyuran. Nah ini dia definisinya. 28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini.
Lihat ayat 31 dan 32. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah di depan mesbahmu di dalam rumah ini, artinya dia bayar harga terhadap kesalahannya itu, maka engkau kiranya mendengarkan di sorga terhadap penyesalan orang yang berdosa. Ayat 33 dan 34. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyangmu. Berikan mereka kemenangan, berikan mereka kemenangan, berikan mereka kemenangan. Kalau mereka kalah, mereka bertobat, mereka berseru dari sini, beri mereka kemenangan. Ayat 35 sampai 36. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau kiranya mendengar di sorga dan mengampuni dosa hambamu. Kalau sampai langit itu tertutup, tidak turun hujan, panennya gagal, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, lalu dia kembali kepadamu berseru minta ampun, pulihkanlah Tuhan, Tuhan berkatilah ladangnya, Tuhan suburkanlah tanahnya sehingga mereka bisa panen dengan berlimpah-limpah. Itu doanya Salomo ketika rumah didirikan. Dan yang menarik ayat 41 sampai 43. Lihat 41 sampai 43. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, mereka dengar tentang apa yang Tuhan kerjakan di GMS, mereka dengar tentang apa yang Tuhan kerjakan di gereja Indonesia, lalu mereka bergabung, mereka datang kepadamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, di tempat kediamanmu yang tetap. Wow, ternyata visi bangsa-bangsa itu adalah visi yang dicetuskan dari awal rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Rumah ini bukan hanya untuk orang Israel yang mencari dan menyesal lalu ketemu dengan Tuhan dan dijawab doanya, tetapi rumah ini juga kalau nanti ada orang lain dari bangsa yang lain mendengar tentang Tuhan, mengenal tentang Allahnya Israel, lalu mereka datang. Wow, ada apa dengan gerejamu? Wow, revival, pergerakan. Wow, kamu bisa adakan baptisan sebegitu banyak. Wow, kamu buat penginjilan. Wow, kamu buat CG, pergerakan, even CG Connect, CG Super Conference yang kita adakan sampai rebut-rebutan tiket. Sampai begitu serunya, hanya berapa jam selesai yang ini, ruangan ini dibuka selesai. Wah, ini apa yang terjadi di tengah-tengah Anda? Dan orang mendengar tentang itu. Dan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang menerima jawaban. Kiranya engkau mendengar ya Tuhan. Ternyata visi bangsa-bangsa itu diletakkan di dalam doa pentahbisan bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Apa yang dimaksud dengan cinta akan rumahmu menghanguskan aku? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita melihat rumah ini adalah rumah di mana Tuhan bertahta, Tuhan dengan segala kebesarannya, Allah Israel pencipta langit dan bumi, Tuhan yang punya sorga dan semua yang kita perlukan hadir di sini. Ketika aku mencintai rumah ini, hangus aku. Kenapa? Ternyata mimpi dan visiku tidak sebanding dengan mimpi dan visi bait yang didirikan untuk Tuhan Allahku. Semua kehebatan dan kejayaanku dibandingkan dengan semua yang Tuhan punya atas rumahnya, nothing. Ternyata mimpi ini besarnya minta ampun, sehingga waktu kita datang ke situ dengan semua pangkat kita, kita cuma datang seperti anak kecil yang menghampiri. Aku datang seperti anak-anak menghampiri rumahmu ya Tuhan. Kenapa? Karena rumahmu ini visinya gede banget, sehingga hidupku dibandingkan dengan visimu ini, aduh ya ampun, kita ini masih terus bergumul dan mengerjakan CG kita. Di sisi yang satu, di waktu yang sama, Tuhan bawa kita ke Kambodia, Tuhan bawa kita ke Taiwan, Tuhan bawa kita ke Hong Kong, Tuhan bawa kita ke New York. Kita di sini loh, masih beribadah di sini. Negara-negara sana juga beribadah, sedang kumpul.
saya tidak akan ada sejauh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau saya tidak nempel sama rumah ini yang punya visi berkali lipat besarnya. Sewajarnyakah gereja punya visi yang besar? Yes, karena Allah yang besar ada di sini, katakan amin. Karena Allah yang besar ada di rumahnya, katakan amin. Sehingga mimpinya besar banget. Jadi kalau kita datang dan mencintai rumah Tuhan, jangan pikir kita ini terus kemudian jadi kerdil. Kalau gitu, buat apa datang ke sini? Siapa yang kita sembah? Kalau kita pikir bahwa di rumah ini ada Tuhan, lalu ketika kita datang di sini, wah kamu jadi kuper, wah kamu jadi pergaulanmu jadi sempit, wah pikiranmu jadi picik, wah kamu jadi terlalu ini. Loh, siapa yang kita sembah? Siapa yang hadir di sini dengan kemuliaannya? Kalau Dia Allah pencipta langit dan bumi, Daud bilang, buatkan rumah yang megah untuk menjadi kemasyuran. Lalu Salomo bangun, dan Salomo bilang, bangsa-bangsa nanti mendengar namamu, dia datang ke sini. Jawabnya Tuhan. Wah, itu visinya huge. Makanya saya bilang, 2030, 300 aja. Hebohnya sudah begini. Bisa gak Anda bayangkan kalau 1000 gereja? Bisa gak Anda bayangkan, Pastor, kita ini baru 70 sekian aja, rebutan tiket CG Super Conference sudah sampai larut-larut malam dengan semua ilmu dan strategi doa puasa yang dikerjakan. Nah terus kalau satu-satu negara-negara itu semua bertumbuh dan berkembang, terus kita mau buat yang mana? Apa yang kita bisa kerjakan lagi? Saya langsung bayangkan, wow, bisa jadi CG Conference, Super Conference-nya bukan hanya di Indonesia. CG Super Conference-nya bisa ada di Eropa. CG Super Conference-nya bisa ada di US. CG Conference-nya mungkin bisa pilih salah satu Asia. Dan semua wilayah itu kumpul ke sana, kumpul ke situ. Lalu di situ ada, di sini ada. Wah, seru banget pada waktu itu. Anda berpikir, kemana anakku akan kuliah ya? Kamu kuliah ke sana aja sambil merintis. Di sana sudah ada ROSI. Kamu pergi ke situ, ada di situ. Wah, Pak, ini gereja kok bisa sampai begitu? Iya. Ini besar. Sehingga waktu kita datang, Tuhan, aku cinta sama rumahmu. Dan cinta itu menghanguskan aku. Seolah-olah kayak semua mimpi dan visiku jadi begitu kecil melihat mimpi dan visimu yang begitu besar. Saudara-saudara, saya rasa Anda semuanya juga melihat dan mengertilah bagaimana juga semua kita ini lari. Karena seperti yang Anda ketahui bahwa GMS hanya ada di 3 negara waktu itu, Singapura, Australia, dan Indonesia. Tahun 2020. Setelah 2022, boom, langsung kita ada dan ngurusi 21 negara. Saya tanya, come on. Saya nggak tahu sih, kalau bicara soal produk yang Anda buat atau company yang Anda bangun. So dalam 2 tahun apakah bisa menembus ke 21 negara dalam kondisi pandemik? Mungkin beberapa produk yes. Tapi kenyataannya semua kan hampir semua melambat. Tapi tiba-tiba muncul satu gereja yang dan semua selesai pandemik, bukan berarti sudah ya kita sudah kembali ke onsite. Silakan kalian urus diri kalian sendiri-sendiri. Kami juga banyak urusan di Indonesia. Langsung Pastor Philip bilang, oke, Asia ini yang pegang, Australia, Eropa, US. Oke, lanjutkan kerja ini. In 2 years. Mimpi apa ngerjain begini? Dan sekarang semua menuai panen, bertumbuh apa semuanya. Jadi, wah, dari 40.000, 60.000, 80.000, wah ini. Hanya dalam beberapa tahun. Saya tidak bukan berarti ngomong ini bukan berarti mau sombong. Bukan itu tujuannya. Tujuannya saya mau bawa Anda untuk melihat ternyata di rumah ini visinya besar sekali. Sehingga waktu kita datang itu, Tuhan, satu keris biar jadi lebih besar hidupku ini, aku nebeng dengan visimu sudah gede banget. Cinta rumahmu hanguskan aku.
Yang hidup bukan aku lagi. Mimpinya bukan mimpiku lagi. Biar semua yang aku kerjakan ini nempel sama visimu, karena besar banget visimu itu. Bagaimana dengan semua gereja yang kita rintis, lalu seberapa banyak pembicara yang kita? Tadi saya cerita soal Malaysia. Bukankah kita siapkan satu, Pastor Evan, where are you? Pastor Evan, ada di sini. Kita siapkan satu Pastor Evan untuk dikirim ke Kuching, Malaysia. Satu pastor. Tapi tahu nggak, kita sudah ibadah di 5-6 titik di Malaysia itu. Sehingga satu orang ini harus mikirin 6. Dan waktu kita duduk, kita bilang ini cepat sekali Tuhan kerjanya. Kita nyiapin satu, kebutuhan di depan mata ada 6 titik. Karena mereka sendiri kumpul bikin ibadah. Yang pastor, kami hari Minggu perlu ke gereja, kami kumpul ya. Ya oke. Yang punya rumah buka rumahnya, invite saudaranya datang, mereka persembahan, terus kemudian kita buat laporannya, terus mereka sewa tempat, mereka kumpul di Bintulu, di Miri, di Sibu, di Kota Kinabalu, di Kuching, Sandakan sudah mulai kumpul. Saya bilang ini cepat sekali. And just now kita bicara soal Phnom Penh yang mungkin gak pernah muncul di benak Anda, dan saya pun gak pernah mikir Phnom Penh itu kayak apa. Sehingga gak ada ide kecuali datang sekali dan mengunjungi mereka karena mereka telah setia ikut CG. Tapi begitu datang ke situ, saya wow. Apakah ada orang-orang yang akan membangun karirnya dan masa depannya di sini sambil bermisi? Nanti kalau ada yang terkonek dengan itu, karena saya ketemu dengan satu couple, lalu ngomong, dia bilang, Pastor, tahun depan kami akan move ke Phnom Penh. Saya bilang, are you sure? Yes. Terus kamu mau bisnis apa? Saya mau datang ke sana bulan Oktober nanti, saya mau stay di situ 2 minggu, saya mau lihat kemungkinan apa yang saya bisa kerjakan. But the main reason adalah mereka mau bermisi. Saya bilang, wow, come on man, kamu gak pernah mikir kamu akan ada di Phnom Penh. Just because aku cinta rumah. Dan di sini ada Tuhan yang besar dengan semua visi dan mimpi yang besar. Sehingga waktu kita datang tuh, aku cinta rumahmu Tuhan. Hanguskan mimpiku, gantikan dengan mimpimu, karena mimpimu jauh lebih besar. Dan lihat itu semua. Hari ini siapa sih yang terpikir anaknya pergi kuliah ke Taiwan, lalu kemudian bersama dengan ROSI ternyata hari ini merintis gereja dari Taipei sampai ke Kaohsiung. Di 10 titik CG kita berada, sampai ke Kinmen County, itu dekat sama China, itu kayak Batam sama Malaysia sama Singapura, itu dekatnya. Kinmen itu ada kampus, dan di situ ada student Indonesia, dan di situ mereka buat CG. Kemarin saya baru selesai retreat di Taipei, di Taiwan. Terus mereka terbang dari Kinmen. Saya kumpul, kamu terbang hanya untuk retreat ini? Iya Pastor. Kinmen, Anda search lah, itu jauh banget dari Taiwan, dari pulau Taiwan itu jauh banget karena dia dekat dengan China. Di situ ada anak-anak kita, dan di situ merintis. Tuhan bisa, boom. Karena di rumah ini punya Tuhan dan visinya besar. Dan Salomo bisa bangun rumah semegah itu, saya pikir karena cintanya Daud sama rumah, karena Daud sudah bisa lihat jauh lebih. Salomo, kamu bangun rumah ini ya, karena namanya akan masyhur. Dan rumah ini harus besar. Cintakan rumah Tuhan menghanguskan aku. Karena di dalam rumah Tuhan itu ada urapan. Katakan urapan, 1, 2, 3. Karena di mana gereja berdiri, alam maut akan berusaha untuk menguasainya. Tapi Tuhan berkata, tidak akan berhasil alam maut menguasainya. Karena di dalam rumah Tuhan itu ada urapan yang mengubah hidup manusia. Sehingga pada waktu kita datang dan berkata, Tuhan, aku cinta sama rumahmu. Anda bukan dibuat makin picik. Anda bukan dibuat makin sempit. Justru hidup kita inilah sempit. Kita pikir itu besar sekali. Waktu lihat visi ini semuanya, apa yang Tuhan kerjakan. Bisa gitu ya? Yes. Kita berlari kencang untuk mengikuti apa yang Roh Kudus lakukan hari ini.
Karena dia Allah, pencipta langit dan bumi. Dan dia punya mimpi lebih besar dari apa yang kita bisa mimpikan. So jangan remehkan church, gereja di mana Tuhan tinggal di dalamnya. Tidak sempurna memang, pernah mengecewakan bisa jadi. Ada kisah-kisah yang memalukan, yes. Semuanya karena manusia yang mengerjakannya. Tapi jangan lupakan bahwa di atas itu semua Tuhan pencipta langit dan bumi yang memiliki rumah dan visi yang begitu besar. Sehingga barang siapa yang mencintai rumahnya, hangus dia. Karena dia dapati di rumah Tuhan itu mimpinya jauh lebih besar. Di rumah Tuhan itu ada pengurapan. Di rumah Tuhan itu ada kuasa adikodrati yang mengubah dan membuatmu jauh lebih besar dari apa yang kamu bisa pikirkan. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.